Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bonsai semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita akan mengabarkan lagi atau mengupload lagi keadaan bonsai waru yang dulu sempat di up juga ya. Kali ini dengan perkembangan baru, saya ingin mengabarkan program ini dari awal. Kalau tidak lupa dari awal ya, dari stek biji dari stek batang sebesar kelingking sampai sebesar ini ya, itu dalam ground itu 2 tahun kayaknya ada ya, 2 tahun dari awal pemecahan batang. Ini lebarnya kayaknya di angka 40 atau 50 cm lah lingkar batangnya kawan-kawan ya. Dulu ini satu batang rokok ya atau kelingking, saya pecah jadi 4, dan setelah itu saya stek. Kalau dulu dari stek dulu kayaknya ya, karena metode pecah batang itu ada beberapa metode ya. Ada yang pecah langsung di batangnya sebelum pecah langsung baru dicangkok, ada yang cangkok dulu baru pecah, ada yang langsung di stek langsung pecah ya. Ada beberapa cara, ada beberapa metode, dan sebenarnya untuk tingkat keberhasilannya itu lebih baik saya sarankan cangkok kawan-kawan ya, karena kalau cangkok itu baru dipecah batang itu menghindari pecahannya itu mati ya. Tapi kadang kalau stek itu resikonya itu pecah, salah satu dari pecahan batangnya itu kadang mati karena tidak keluar akar. Nah kalau cangkok otomatis kan sudah keluar akar. Nah, kalau dipecah pun kemungkinannya aman ya. Tapi kalau stek kadang resikonya kayak gitu. Nah, bagusnya lagi kalau dipecah di batang ya. Tapi kalau dipecah di batang maksudnya itu pecah di waktu cabang itu masih belum dipotong ya, masih diindukan. Nah, tahu enggak kawan-kawan ya maksud saya? Maksud saya kayak gini. Misal ada metode ini umpama batang ya. Ini umpama batang. Nah, sebelum kita sebelum kita potong dari batang utama, nah ini sudah dipecah ya. Ini sudah dipecah, sudah diganjel-ganjel lah, ada 4 bagian kayak gitu kan kawan ya. Nah, intinya seperti itu. Itu mudah cepat besar. Tapi ya dengan beberapa metode itu artinya ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi bagi saya sendiri yang sudah tak praktekkan keempat metode itu, yang paling mudah sih cangkok dulu, lalu setelah akarnya sebuah mutar keluar, lalu dipecah 4 ya, di polybag dulu. Nanti kalau di polybag sudah hidup, nanti dipecah 8, dipecah 16 dan seterusnya gitu. Nah, kembali ke persoalan waru ini sebenarnya dulunya batangnya ini saya pakai waru merah kan kawan ya. Waru merah lokal ya, bukan merah impor. Kenapa alasan saya pakai waru merah? Karena waru merah itu
pertumbuhannya dibandingkan dengan waru-waru lainnya itu lebih cepat, kawan-kawan ya, lebih cepat ya. Nah, terbukti ini tak sambung dengan waru India, ngelosnya lebih cepat juga kawan-kawan ya, kayak gitu. Nah, ini waru merah aslinya batangnya ini waru merah ya. Nah, sebenarnya dulu saya tidak punya keniatan dari awal pemecahan batang pertama itu, saya tidak punya keniatan bahwa ini akan saya sambung dengan waru merah. Tapi seiring perjalanan kayaknya kok saya lebih suka kalau batangnya cabang-cabangnya saya sambung dengan waru India, dengan alasan bahwa waru India itu lebih cepat tumbuh ya. Tapi sayang, waru India kelemahannya ya seperti yang sudah saya ulas dulu kawan-kawan, bahwa waru India itu ruas-ruasnya itu agak panjang ya, beda dengan waru Taiwan. Tapi karena ini saya sambung, jadi saya pilih, walaupun waru India saya pilih yang ruas-ruasnya itu agak pendek ya kawan-kawan ya. Nah, bagaimana cara memilih ruas-ruas waru India itu biar pendek ya? Memilih pendek, caranya kita membuat kawan-kawan ya. Berarti segalanya kita memang sudah mengatur, sudah memprogram itu ya. Ini waru India yang akan saya bikin sambungan kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya waru Indianya kita tidak di ground ya. Untuk spesialis waru India yang buat tempelan itu jangan di ground. Karena kalau di ground otomatis waru itu subur, pasti ruas-ruasnya akan panjang. Jadi waru India, waru yang spesial buat sambungan itu di pot saja. Di pot dengan media terbatas, pasti akan tumbuhnya tidak subur dan pasti akan ruasnya akan pendek-pendek. Nah, itu buat sambungan kawan-kawan ya. Nah, gitu. Itu memang memprogram sebuah bonsai itu memang tidak bisa ujuk-ujuk atau tidak bisa, itu harus difikirkan ya. Difikirkan bagaimana caranya biar waru India itu ruasnya pendek, bagaimana sebuah waru itu bisa terprogram dengan baik ya. Karena kesalahan-kesalahan itu menentukan lama atau tidaknya dalam penggarapan sebuah pohon kawan-kawan ya. Nah, kembali ke pohon ini pun saya dalam rangka tidak di ground ya, tidak di ground, tapi saya potnya biarkan di bawah. Nanti insya Allah akarnya tembus ke bawah. Nah, tujuannya apa? Kalau di ground otomatis ini akan ngelos ya, akan subur. Nah, karena orangnya itu jarang memperhatikan, saya khawatir ini akan keliwat. Karena waru itu memang kelebihannya di situ ya, kelihatannya sangat subur. Jadi kadang kalau yang punya tidak teliti itu nanti akan kelewat. Jadi kita akan ngenol lagi. Makanya saya di sini senangnya menggunakan metode semi ground kawan-kawan ya, karena pertumbuhannya tidak begitu cepat gitu ya. Ini sudah komplit ya, ini cabang pertama. Ini tujuannya apa kok sini dipakai, ini dipakai ya, karena kalau ini dipakai, karena kalau saya memakai satu itu penutupan kambing yang di luka itu lama kawan-kawan ya. Kalau ini dipakai, kalau dipakai itu otomatis kambium yang sini jalan, otomatis akan cepat menutup kayak gitu kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan ya, sekilas cerita dari waru merah ini yang saya sambung dengan India ya kawan-kawan.
Siapa tahu bisa menginspirasi kawan-kawan di tengah mungkin kegalauan Anda memprogram sebuah bonsai kawan-kawan ya. Kayak gitu. Kawan-kawan kita akan sambung lagi, kita akan terus kabarkan, kita akan terus update perkembangan dari program-program saya ya, sehingga kawan-kawan itu akan menemui klimaksnya ya kawan-kawan ya, menemui puncaknya bahan ini akan jadi seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam lestari, salam bonsai, jus kawan-kawan ya.